Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nama yang kekal, raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, tentu sehat semua. Sudah siap kita beribadah? Kita memuji Tuhan? Yuk, kita akan memakai mulut kita, memakai tangan kita untuk bergerak, memuji
Nah, kita akan pujikan dulu. Selamat pagi Bapa. Kita mau ucapkan pada Tuhan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Bagaimana sikapnya? Lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini meskipun kami masih online. Tuhan, pakailah tangan kami, mulut kami, seluruh tubuh kami untuk memuji nama Tuhan. Pakailah telinga kami untuk mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. 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 Ikut Tuhan selalu manis. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk belajar firman Tuhan.
kita akan pujikan lagu Firman Tuhan ada di mana? Ada di hatiku. Yuk kita sama-sama pujikan. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bersungguh sirami jiwamu. Berdua, 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 berdua. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak sangat bersyukur karena dapat kembali bertemu dengan kalian. Masih di dalam ibadah online? Tidak apa-apa. Yang penting kita semangat karena Tuhan selalu menyediakan sukacita buat kita. Ayo hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar kembali firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kembali kami mau belajar firman-Mu. Tolong bantu kami ya Tuhan, supaya baik kakak yang menyampaikan maupun kami dapat mengerti firman-Mu dan terlebih mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya, kakak mau tanya sama kalian. Siapa yang sudah PTS ya? Penilaian tengah semester. Wah, lega ya adik-adik ya. Waktu kemarin, aduh, PTS harus belajar sungguh-sungguh. Terus setelah PTS lega. Sudah selesai ya? Tinggal libur ya? Oh, masih ada. Oh iya, PAS. Penilaian akhir semester. Kenapa? Oh, ada yang nilai PTS-nya masih kurang maksimal katanya. Wah, aku harus lebih belajar dengan baik untuk mempersiapkan PAS. Bagus adik-adik. Gak apa-apa, percaya ya. Kalau PTS kalian nilainya ada yang kurang maksimal, kalian tahu, wah ini aku harus melakukan apa ya? Pasti papa mama juga memberikan semangat buat kalian, bahkan mengingatkan kalian, menasehati supaya kalian belajarnya lebih baik. Waktu nonton film kesukaan kalian, waktu main handphone, main games harus diatur. Masa kalau belajar 5-10 menit sudah, tapi kalau lagi main handphone bisa 1 jam. Wah, nah itu yang bikin kita lelah ya. Matanya lelah, otaknya juga sudah lelah. Waktu belajar lagi sudah tinggal tidurnya. Nah taat ya kalau papa mama mengingatkan, menasehati kepada kalian karena untuk kebaikan kalian. Dan percayalah kalau kalian taat pasti nanti pada waktu kalian menghadapi PAS, nilai kalian akan lebih baik lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita mau belajar juga tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya percaya bergantung kepada Tuhan dan juga belajar taat melakukan firman Tuhan. Nah, cerita ini ada di dalam kitab Lukas. Sudah siap? Alkitabnya kita buka sama-sama. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 80. Wah,
panjang ya ayatnya hari ini, tapi kita akan membaca beberapa saja ya adik-adik. Kita belajar orang-orang yang Tuhan pakai. Kita dapat membaca dan juga kita mau mendengarkan ceritanya. Bagaimana Tuhan memakai mereka menjadi orang-orang yang menggenapi janjinya, karya keselamatan Tuhan bagi manusia. Nah, kita lihat nih di Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Kakak mau bacakan bagi yang sudah bisa membaca sama-sama ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, tak bisa punya anak. Dan keduanya telah lanjut umurnya atau sudah tua. Nah, ada keluarga imam. Adik-adik, imam itu kalau sekarang itu adalah orang yang melayani di rumah Tuhan. Dia mempersiapkan persembahan untuk disampaikan kepada Tuhan, mewakili umat Tuhan. Nah, pada waktu Imam Zakaria ini bertugas di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan, tiba-tiba malaikat Tuhan, yaitu bernama malaikat Gabriel, datang menemui Imam Zakaria ini. Imam Zakaria terkejut dan takut adik-adik. Ada apa ya malaikat menemui aku? Di ayat yang ke-13 kita baca. Tetapi malaikat itu berkata kepada Bapak Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Perasaan tadi Kak Elisabet baca di ayat sebelumnya, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet itu sudah tua loh, ya, dan tidak bisa punya anak. Tapi malaikat Gabriel berkata, Ibu Elisabet akan melahirkan anak, akan mengandung. Kayaknya nggak mungkin ya. Sebentar, Bapak Zakaria waktu dengar berita dari malaikat Gabriel, coba kita baca ya adik-adik. Di ayat 18, Bapak Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku juga sudah lanjut umurnya, artinya sudah tua. Gak mungkin punya anak." Iya ya, Kak Elisabet juga berpikir seperti itu. Mustahil. Bahkan tadi malaikat mengatakan, kalau nanti anak ini lahir, sudah ada nama khusus yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Yohanes. Dan di ayat selanjutnya, adik-adik dikatakan, anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini adalah anak yang spesial, yang dikhususkan oleh Tuhan, melayani Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Sang Juru Selamat. Wah, Bapak Zakaria tambah kayak nggak percaya dan memang tidak percaya. Akhirnya Bapak Zakaria menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Tapi tidak selamanya adik-adik. Tuhan berkata melalui malaikat bahwa Bapak Zakaria karena ketidakpercayaannya tentang berita itu akan bisu dan akan bisa berbicara kembali ketika anaknya akan lahir dan memperkenalkan nama anak itu kepada banyak orang. Wah, suatu peristiwa yang gak mungkin terjadi adik-adik ya, tetapi terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Dan ternyata malaikat Gabriel bukan hanya menemui Bapak Zakaria, tetapi malaikat Gabriel juga menemui satu orang lagi wanita. Kita lihat di ayat yang ke-26 ya adik-adik, di situ dikatakan,
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Wah, ternyata malaikat Gabriel mengunjungi Ibu Maria. Ibu Maria itu belum menikah adik-adik, masih muda, belum bersuami, masih bertunangan dengan Bapak Yusuf. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Ibu Maria? Dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Loh, Kak, Ibu Maria kan masih muda, belum bersuami. Kok akan melahirkan? Kok akan memiliki anak? Oh, gak mungkin. Ada peristiwa yang mustahil lagi di sini ya adik-adik ya, yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu Ibu Maria bertanya kepada malaikat. Ayat yang ke-34 di situ dikatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tuh kan, Ibu Maria bertanya kepada malaikat, bukan tidak percaya, tetapi Ibu Maria berpikir, ini adalah perkataan Tuhan melalui malaikat. Aku percaya, tetapi bagaimana bisa itu terjadi? Lalu malaikat menjawab adik-adik. Malaikat mengatakan, ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Adik-adik, ketika mendengarkan perkataan malaikat Gabriel, Ibu Maria tidak bertanya-tanya lagi. Tidak banyak tanya dan tidak menjadi ragu. Bahkan dengan penuh percaya dan taat mengatakan di ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik, coba ayo dari cerita yang tadi kita dengar bersama, ada dua peristiwa yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Yang pertama, Ibu Elizabeth yang sudah tua, yang sudah tidak bisa punya anak oleh karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang membuat semua terjadi. Dan juga Ibu Maria yang mustahil juga punya anak karena belum bersuami. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi orang-orang yang menggenapi karya keselamatan bagi manusia. Adik-adik yang terkasih, ketika mereka mendengar itu tidak mudah ya. Ketika mereka percaya perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel, gak semudah mendengar lalu bersuka cita. Oh ya, aku akan melahirkan anak. Tetapi mereka harus melewati yang namanya kesulitan, kesusahan, tantangan yang tidak sedikit bahkan tidak kecil adik-adik. Mungkin ada orang yang ngomongin, kok sudah tua kok masih punya anak? Loh kok belum punya suami sudah punya anak? Tidak mudah adik-adik, pasti hatinya sedih. Tetapi hati mereka tertuju kepada janji Tuhan. Tertuju kepada Tuhan yang mengatakan dia percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, Tuhan akan menolong mereka menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan dan menolong mereka untuk menjadi orang-orang yang taat menjalaninya, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak marah kepada Tuhan, tetapi tetap taat karena percaya bahwa Tuhan pasti bersama dengan mereka, menyertai mereka. Adik-adik, bersyukur sekali ya hari ini kita belajar
melalui Ibu Elizabeth dan Ibu Maria. Percaya mereka kepada Tuhan, ketaatan mereka kepada Tuhan, itu sungguh mereka lakukan dalam hidup mereka. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita lebih dan lebih lagi harus meneladani Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi teladan utama kita. Dia betul-betul menjadi orang yang kita lihat sangat taat kepada Bapanya yang di surga. Dengan ketaatannya kepada Bapanya yang di surga, dia mau rela datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia yang sebentar bulan depan akan kita rayakan ya bersama-sama di hari Natal. Tetapi bukan hanya lahir, Tuhan Yesus juga mau rela menyelamatkan kita, menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus pun juga mau menjadi juru selamat kita bagi kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, mari bersama dengan kakak, kita semuanya belajar. Dalam hidup kita belajar menjadi anak yang percaya kepada firman. Tetapi juga taat melakukan firman. Melalui apa? Melalui hari ini. Beribadah dengan setia, membaca firman Tuhan, dan belajar setiap hari melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu tetap ada di dalam hati, pikiran, dan kita terbiasa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan mau dan rela menderita, menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan mau menjadi juru selamat pribadi kami. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau, dan juga menolong kami juga menjadi anak-anak yang mentaati firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Kita baca dulu sama-sama ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Wah, sungguh cerita yang luar biasa ya. Tentang kabar gembira yang diterima oleh Maria dan Elizabeth. Wah, tentunya mereka senang ya. Mereka memuji Tuhan. Seperti hari ini, adik-adik, kita akan juga sama-sama memuji Tuhan, selalu meninggikan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Sementara itu, kita akan menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan pujikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Soraklah bagi Tuhan, biar
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah seperti Maria dan Elizabeth, kami boleh bersyukur untuk kabar gembira yang kami dapat. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami dapat setiap hari. Terima kasih juga untuk pagi ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah tangan-tangan adik-adik yang sudah memberikan maupun yang belum bisa memberikan. Tuhan akan berkati anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan juga untuk Papa dan Mama Tuhan. Berkatilah Papa dan Mama setiap adik-adik agar mereka boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Kak Yosep, coba lihat nih, berapa ya jumlah adik-adik yang sudah daftar di Natal Drive-Thru untuk tanggal 19 Desember nanti? Dan ternyata masih banyak yang belum daftar ya. Adik-adik, apakah adik-adik menemui kesulitan untuk mendaftarkan secara online di Natal Drive-Thru nanti? Nah, kalau adik-adik menemui kesulitan, jangan sungkan untuk memberitahu Kak Yosep, Kak Nana, dan Kak Selvi. Kami sangat senang hati, dengan senang hati membantu adik-adik semuanya untuk mendaftar. Nah, adik-adik coba cek hari ini tanggal berapa? Wah, sudah tanggal 28 November adik-adik. Itu artinya sudah di minggu terakhir bulan November ya. Berarti tinggal 2 hari lagi pendaftaran akan segera ditutup. Diingat baik-baik ya adik-adik, tanggal 30 November pendaftaran drive-thru akan ditutup. Karena itu jangan sampai tidak mendaftar ya. Nanti nyesel loh adik-adik. Karena kalau pendaftaran sudah ditutup, tidak akan dibuka untuk gelombang kedua adik-adik. Adik-adik tidak sabar ya menunggu tanggal 19 Desember nanti. Penasaran, sekarang adik-adik sudah setinggi apa? Apakah adik-adik semua sudah lebih tinggi dari kakak-kakak sekolah minggu? Kira-kira masih kenal nggak ya dengan kakak-kakak sekolah minggu? Karena pasti sudah lama nggak ketemu, banyak hal yang berubah ya adik-adik. Nah, nanti kita akan bertemu di hari Minggu tanggal 19 Desember di Natal Drive-Thru adik-adik. Tapi tolong protokol kesehatannya, prokesnya tetap dijaga dengan ketat ya adik-adik. Ingatkan Papa dan Mama untuk segera mendaftar. Segera mendaftar. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan nanti kita akan ketemu di tanggal 19 Desember di Natal Drive-Thru adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ini alat dan bahan untuk aktivitas kita hari ini. 1 lembar kertas HVS, gunting, spidol atau bolpen, dan cutter. Langkah pertama, adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Lalu, adik-adik boleh potong. Yang ini kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Lalu kita potong lagi. Nah, setelah itu kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Lalu kita lipat lagi. Nah, terus adik-adik buat bentuk segitiga di ujungnya. Nah, setelah itu potong sedikit. Nah, lalu adik-adik buka, maka akan menemukan bentuk seperti ini.
Setelah itu, adik-adik lipat sesuai garisnya. Nah, nanti akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ambil sisa kertas yang tadi, lalu adik-adik buat lagi bentuk segitiga di ujungnya. Lalu adik-adik gunting. Maka adik-adik akan mendapatkan bentuk persegi. Setelah itu, adik-adik lipat secara diagonal melawan lipatan yang tadi ya. Sehingga adik-adik mendapatkan 2 garis melintang. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu lipat ke dalam. Nah, sehingga menemukan bentuk seperti ini. Nah, adik-adik setelah itu, adik-adik tuliskan taat dan percaya. Seperti pelajaran hari ini, kita harus taat, dan di baliknya sini kita mau tulis percaya. Nah, kalau sudah dibentuk segitiganya, adik-adik buat gambar kaki ya. Nah, setelah jadi, adik-adik kaitkan ya di kiri dan kanannya. Setelah itu, adik-adik bisa mainkan seperti ini. Adik-adik, aktivitas yang sudah dibuat oleh Kak Ega sudah selesai. Nah, caranya adalah memainkannya dengan mendatar seperti ini ya adik-adik ya. Nah, aktivitas hari ini selalu mengingatkan kepada kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan taat menjalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan terlebih lagi kita ingat bahwa itu butuh proses. Nah, dalam proses itulah kita mau meminta tolong kepada Tuhan supaya kita mampu menjalaninya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Dan sampai bertemu ya minggu depan di ibadah online selanjutnya. Dadah!